Sama aku di episode 2. Nah teman-teman, akhirnya kita udah masukin bagian B nih teman-teman. Tentunya semakin banyak materi yang harus kita gali ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, semoga bisa bermanfaat ilmunya ya teman-teman. Oke, langsung saja hari ini aku bakal bahas 4 materi teman-teman. Yang pertama aku bakal membahas mengenai awal terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah dunia. Yang kedua aku bakal bahas mengenai kerjasama internasional. Yang ketiga aku bakal bahas bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang terakhir aku bakal membahas beberapa lembaga kerjasama internasional di dunia. Nah kita langsung masuk aja ya teman-teman. Pada materi yang pertama ini kan membahas mengenai awal mula terjadinya kerjasama dan interaksi di dunia di antara wilayah di dunia. Nah teman-teman, ini tuh diawali karena kebudayaan Indonesia dan beberapa kelompok masyarakat yang terbentuk tinggal di daerah yang subur tanahnya teman-teman. Orang katanya jika tinggal di daerah yang subur tanah itu membantu mendorong kemajuan peradaban teman-teman. Dan biasanya mereka ini tinggal di daerah lembah sungai yang mencapai di situ ada peradaban kuno. Jadi contohnya dapat peradaban kuno. Yang pertama contohnya di lembah sungai Eufrat dan Tigris yang berada di Mesopotamia atau Irak. Lalu yang kedua ada lembah sungai Indus yang ada di Mohenjo-daro dan Harapah atau Pakistan. Lalu yang ketiga ada lembah sungai Nil itu di Mesir, dan yang terakhir ada di lembah sungai Huangpo di Tiongkok. Nah teman-teman, peradaban pulau tersebut telah ada sekitar 2000 hingga 3000 tahun sebelum Masehi teman-teman. Dan pada akhirnya para ahli dan arkeologi melihat bahwa populasi bangsa Mesopotamia ini berkembang pesat teman-teman, sehingga menciptakan kelas sosial yang kompleks. Nah teman-teman, jadi begitu penjelasan mengenai materi yang pertama, awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama internasional. Yuk kita masuk ke materi kedua. Materi kedua yaitu kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini teman-teman merupakan hubungan suatu negara dengan negara lainnya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat teman-teman yang mencakup di berbagai bidang teman-teman, dari mulai bidang politik, terus bidang pertahanan keamanan, bidang kebudayaan, dan hingga bidang ekonomi. Tentunya yang berpedoman pada ekonomi luar negeri teman-teman. Nah itu tadi penjelasan mengenai materi yang kedua, kerjasama internasional. Lalu kita masuk ke yang ketiga teman-teman, yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama internasional. Nah bentuk-bentuk kerjasama internasional ini biasanya didasari beberapa bagian teman-teman, kayak mulai letak geografis, jumlah peserta yang diikuti dalam kerjasama tersebut, lalu tujuan dan dalam bidang usaha yang berdasari kerjasama tersebut. Nah kita bahas yang letak geografis dulu ya teman-teman. Nah dalam yang letak geografis ini bakal ada yang namanya tiga unsur. Yang pertama bakal ada yang disebut dengan regional, antarregional, dan internasional. Teman-teman harus tahu nih teman-teman, regional itu apa sih? Nah regional ini merupakan kerjasama yang terjalin antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Lalu yang antarregional ini merupakan kerjasama yang terjalin beberapa negara kawasan satu dengan kawasan lain teman-teman. Lalu internasional ini merupakan kerjasama yang terjalin dari berbagai negara di dunia teman-teman. Nah kita masuk ke yang kedua teman-teman,
yaitu menurut jumlah peserta yang diikuti teman-teman. Nah, kalau menurut jumlah peserta yang diikuti itu ada dua ya teman-teman, ada yang disebut dengan bilateral dan multilateral. Nah, bilateral ini merupakan bentuk kerjasama yang terjalin hanya dua negara saja teman-teman. Jadi itu mereka tuh kerjasamanya ya cuma dua negara aja gitu. Misalnya tuh kayak Indonesia sama negara tetangga gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau multilateral ini merupakan kerjasama yang terjalin yang mengikut sertakan beberapa negara dari dunia teman-teman. Nah, lalu ada juga disebut dengan kerjasama sesuai dengan tujuan. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Jadi mereka tuh misalnya Indonesia dan Thailand teman-teman, mereka tuh kerjasama karena mereka tuh bisa kerjasama gitu tuh karena dilatar belakangi dengan tujuan mereka yang sama teman-teman. Lalu juga ada yang terakhir ada kerjasama melalui bidang usaha. Jadi itu tuh kayak hampir sama kayak tujuan itu, cuman tuh kalau yang dalam bidang usaha itu jadi mereka tuh misalnya negara China dan negara Korea, mereka tuh bisa kerjasama. Nah, mereka tuh bisa kerjasama itu karena mereka tuh dilatar belakangi dengan bidang usaha yang sama teman-teman, kayak gitu teman-teman. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir nih teman-teman, materi keempat yaitu beberapa lembaga kerjasama internasional teman-teman. Ada 4. Ada profil lembaga, beberapa lembaga kerjasama internasional. Yang pertama ada ASEAN teman-teman. Mungkin teman-teman luar sana nggak asing komunikasikan. Nah, ASEAN ini merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang bidang mencatatkan 10 negara dari Asia Tenggara teman-teman. Lalu yang kedua ada Uni Eropa. Uni Eropa ini merupakan organisasi antar pemerintahan dan internasional yang hanya mengikutsertakan negara-negara Eropa saja teman-teman. Lalu yang ketiga ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations UN yang menggantikan kegagalan konflik yang nantinya akan mewujudkan perdamaian serta menangani isu-isu universal teman-teman. Lalu yang terakhir ada G20 atau Group of the ini merupakan urutan nama kerjasama internasional yang nantinya berperan sebagai tata kelola mengenai isu-isu yang nantinya menangani tata kelola isu-isu universal dan menjadi arsitektur global. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari aku. Mohon maaf belum sedetail itu atau belum setapak itu, boleh dikoreksi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga.